Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Ketidakhadiran atau Kematian yang beranggotakan 1. Yanuar Firmanto dengan NIM 1219118 dan Nur Muhammad Ivanuddin yang berNIM 1219116, dan yang ketiga M. Alkamul Maula yang berNIM 1219115. Pembahasan yang pertama yaitu A. Hal-hal yang diperlukan dalam ketidakhadiran. 1. Pengertian keadaan tidak hadir. Keadaan tidak hadir diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak berada di tempat karena meninggalkan kediamannya untuk waktu tertentu tanpa meninggalkan pesan atau kuasa untuk mewakili dirinya atau mengurus harta kekayaannya. Yang kedua, syarat-syarat mengajukan permohonan keadaan tidak hadir. Yang pertama, seseorang dapat membuktikan bahwa ia menguasai harta milik orang lain. Yang kedua, adanya maksud dari penghuni tersebut untuk memiliki rumah berikut perkarangan milik orang lain yang tidak diketahui lagi di mana keberadaannya melalui jalur hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Yang ketiga, dapat menunjukkan alat-alat bukti bahwa seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya, domisilinya, dan tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Yang keempat, dapat dikemukakan saksi-saksi dalam sidang permohonan yang mengetahui bahwa benar seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya atau domisilinya. Yang keenam, adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah benar seseorang tersebut telah meninggalkan tempat tinggalnya atau domisilinya. Lalu yang ketiga, tahap ketiga, tahapan keadaan tidak hadir menurut KUHP Perdata. Dalam KUH Perdata, keadaan tidak hadir dibedakan dalam 3 fase, yaitu fase persiapan atau tindakan sementara, diatur dalam pasal 463 sampai dengan pasal 466 KUH Perdata. Fase pernyataan bahwa seseorang yang tidak dapat di tempat mewakili di tempat barangkali sudah atau telah meninggal dunia, seperti yang diatur dalam pasal 467 sampai dengan pasal 483 KUH Perdata, dan fase pewarisan secara definitif yang diatur dalam pasal 484 KUH Perdata. Untuk selanjutnya, poin B, orang yang sudah diperkirakan meninggal dunia. Dalam kajian hukum Islam atau fikih, orang hilang atau diperkirakan sudah meninggal dunia disebut mafqud, yaitu orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau matinya. Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerrecht Wetboek for Indonesia atau BW telah mencantumkan penjelasan mafqud atau orang yang hilang pada pasal 463 KUH Perdata. Tidak menggunakan istilah mafqud, akan tetapi menggunakan istilah orang yang diperkirakan telah meninggal dunia atau seseorang yang tak hadir. Pada pasal 463 KUH Perdata menjelaskan orang yang tidak hadir adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang relatif lama tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. Yang selanjutnya yaitu C. Hak dan kewajiban ahli waris. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah penerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya, ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar adalah 1. Zakat. Apabila telah mencapai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu. 2. Belanja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat seperti harga kafan, upaya penggali kubur, dan sebagainya. 3. Hutang. Jika mayat itu meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
4. Wasiat. Jika mayat itu ada meninggalkan pesan atau wasiat agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.